yang dia ketika kita ambil dari ilmu fawatihus suwar, ini termasuk golongan surat-surat yang musabbihat, ya, musabbihat bukan mutasabihat tapi musabbihat. Kalau kita lihat dari sudut pandang fawatihus suwarnya, ini tergolong pada surat-surat Al-Quran yang masuk golongan musabbihat, surat-surat yang diawali dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa namanya? Surat apa namanya? Musabbihat. Surat-surat yang awalnya diawali dengan tasbih. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Yang golongan musabbihat ada 7 surat. Coba sebutkan yang paling sering digunakan untuk qira. Surat Al-Isra. Awalnya gimana? Subhanalladzi. Ya. Jadi ayat-ayat musabbihat ini memujinya kepada Allah, ada yang menggunakan subhan, ada yang menggunakan sabbaha, ada yang menggunakan yusabbihu, ada yang menggunakan sabbihis. Berarti ada berapa macam? Ada berapa macam? Yo Pak Ferry bar nyebutnya jenengan. Ada 4 macam. Semuanya ada 7 surat yang golongan musabbihat, tapi menggunakan tasbih yang 4 macam. Yang pertama subhana, yang kedua sabbaha, yang ketiga yusabbihu, yang keempat sabbihis. Ada 7 surat. Surat apa saja? Apa lembutan jenengan? Subhana, Quran surat Al-Isra. Sabbaha, Quran surat Al-Hadid. Quran surat Al-Hasr. Quran surat As-Saff. Ini sabbaha. Yusabbihu, Quran surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu, Quran surat At-Takhabun. Sabbihis, Quran surat Al-A'la. Tak ngulangi apa mboten? Lho iki ilmu, jenengan nak apa kuliah belajar ulumul Quran pasti bahas masalah fawatihus suwar. Lho ku ilmu lho, itu ilmu mahal lho. Coba ulangi. Ya, macam tasbih dalam Al-Quran. Yang pertama subhana, yang kedua sabbaha, yang ketiga yusabbihu, yang keempat sabbihis. Yang menggunakan subhana ada berapa surat? Hah? Pira? 7. Yang menggunakan subhana 1, Quran surat Al-Isra. Yang menggunakan sabbaha ada berapa surat? 3. Quran apa saja? Surat Al-Hadid, Quran surat Al-Hasr, Quran surat As-Saff. As-Saff bukan As-Saffat, As-Saff. Yang menggunakan yusabbihu ada berapa? Ada 2. Surat apa saja? Al-Jumu'ah, yang biar berurutan. Setelah Al-Jumu'ah At-Taghabun. Terus sudah 6 toh. Yang terakhir menggunakan sabbihis. Ada berapa surat? 1, Quran surat Al-A'la. Bunyinya gimana awalnya? Sabbihis marabbikal. Ada berapa ayat sabbihis? 19 ayat. Oh, hafal jenengan. Pun ini di dalam surat Al-Hadid ini, Dek, ada ayat yang disebutkan bahwasanya ayat ini memiliki keutamaan melebihi 1000 ayat. Kira-kira ayat yang mana? Ayatnya sering dibaca oleh Abah Habib ketika ngimami kita biasanya. Abah Habib ya, biasanya kalau ngimami pasti membaca Quran surat Al-Hadid. Dari surat pertama
Pasti nggih sabbah niku. Niku nah di sini dalam Quran surat Al-Hadid ini ada ayat yang keutamaannya melebihi sama dengan 1000 ayat. Ngene ku Quran surat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Mbok delok Quran kan. Pun berkaitan dengan surat Al-Hadid yang dibaca tadi ini ayat 9 sampai ayat 15. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik, dengan orang-orang yang kafir, nggih. Ini nanti kan di akhirat, di hari kiamat ini nanti ada apa senengane pagar, ada sekat yang memisahkan antara keduanya. Orang-orang yang beriman ini nanti akan ditempatkan di surga kan, yang penuh dengan kenikmatan. Disekat, nanti ada sekat antara orang beriman dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik di sini dijelaskan adalah orang-orang munafik dalam hal ketauhidan. Dia ngakunya beriman bersama orang-orang yang beriman, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Ini nanti dia akan masuk neraka. Mriki juga dijelaskan tentang keutamaan kewajiban berinfak. Maka di mriki dijelaskan bahwasanya kan orang-orang yang berinfak itu sama diibaratkan seperti orang-orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Itu adalah orang-orang yang berinfak. Berinfak di sini para mufassirin mengatakan bahwasanya infak di sini adalah membayar zakat yang wajib. Nggih. Sebagian juga ada yang mengatakan ini benar infak untuk di jalan Allah. Nah, teng mriki ayat ini turun kan, ini dijelaskan bahwasanya berinfak itu melihat daripada keadaan kondisinya ataupun apa ya jane, momen. Jadi orang yang berinfak ketika momennya tepat itu derajatnya lebih tinggi daripada ketika momennya yang kurang tepat. Maka di sini digambarkan bahwasanya orang-orang yang berinfak sebelum kejadian Fathul Mekah ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah kejadian Fathul Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi itu dalam berinfak itu lebih ini ada nilainya. Melihat kondisi. Jadi jenengan berinfak kepada orang yang dia dalam keadaan kesulitan, nah itu derajatnya lebih tinggi, pahalanya lebih tinggi dibandingkan ketika jenengan orang itu tidak yo wes duwe terus jenengan kai infak. Nah itu berbeda. Makanya ini kondisi berinfak kita juga harus tahu, seperti yang sering disampaikan Abah bahwasanya berinfak air minum ketika waktu masih kita berada di pegunungan itu lebih bermanfaat daripada kita berinfak emas atau mutiara atau berlian. Nah ini jadi berinfak nggih, berkaitan berinfak di sini dijelaskan nggih, setelah Allah menyuruh orang beriman beramal soleh baru berinfak, membayar infak. Infak wajib teng mriki. Nggih pun ngoten mawon niku tambahan saking kula. Mudah-mudahan kita tergolong tiang-tiang ingkang beriman, saged beramal soleh, istiqomah beramal soleh, dan mudah-mudahan kita tergolong tiang-tiang yang bisa menginfakkan sebagian harta kita. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan kabeh ditakdirkan menjadi orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya raya. Amin Allahumma amin. Orang kaya raya yang dermawan. Amin Allahumma amin. Gempon motor mawon sareng